Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Galih Firdandi. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai database. Sebelumnya saya sudah membuat video tentang ini ya, tentang store prosedur. Sekarang saya melanjutkan video untuk membuat trigger dalam database. Saya jelaskan sedikit tentang trigger. Trigger sendiri yaitu seperti store prosedur, namun dieksekusi secara otomatis. Di dalam trigger sendiri terdapat beberapa otomatis eksekusi seperti before insert, after insert, before update, after update, juga before delete, after delete. Jadi trigger ini akan dijalankan sesuai dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Lanjut ke tutorialnya. Baik guys, kita langsung saja ke tutorialnya untuk membuat trigger. Pertama kita harus create database-nya dulu ya, pasti. Create database, namanya kampus. Oke, kita use kampus. Oke, kita create tabel-tabelnya dulu ya. Tabel. Pertama aku mau buat tabel, ada tabel buku di sini. Ceritanya di perpustakaannya. Tabel buku ada ID buku, ada ID buku. Oke, 5 integer. Sama ada judul buku ya, judul varchar pastinya, varchar 30. Oke, 30. Itu ada status ini varchar 10, varchar 10 ya. Dan ini primary key-nya, primary key-nya itu ID buku. Oke, coba kita Oke. Kita cek lagi 5, 30. Baik, habis itu kita create tabel lagi. Di sini ada tabel peminjaman ya, di perpustakaan ini ceritanya. Ini pinjam. Ada ID buku tentunya. ID buku sama ada tanggal pinjam. Oh, sorry. Ini ID bukunya integer 5. ID bukunya juga integer 5 ID bukunya. Tanggal pinjamnya ini date. Oke guys, kita eksekusi coba. Oke. Kita buat tabel lagi di sini. Create tabel pengembalian. Di sini ada ID kembali tentunya. Ini integer 5. Habis itu ID buku. Ini integer juga 5. Itu ada tanggal kembali ya. Tanggal kembali ini date. Kita cek lagi kalau udah benar. Baik, kita eksekusi. Oke. Kita isiin dulu ya semua ini, tabelnya. Insert into apa tadi yang pertama, buku. Valuesnya ada ini ID-nya, terus judulnya ini ada misal hidup sehat gitu ya. Nah, statusnya kita nulin dulu, statusnya kita nulin dulu. Lanjut, size 2, ini judulnya ada langkah catur gitu ya. Yang suka main catur kasih 0. Ini buku yang ketiga, ini judulnya ada misal 1001 pantun gitu. Oke, 0 juga. Oke, coba kita cek. Oke,
kita insert lagi into apa tadi, peminjaman ya, peminjaman values. Tadi ada ID pinjam 1, ID buku misal 1 gitu. Tanggal kembali, tanggal pinjamnya misal 2020 bulan 5 tanggal 1 gitu ya. Lanjut, ini 2020 tanggal 5 dan 3 gitu. Oh, 3 dah ya. Kita insert 3 berarti di buku 3. Habis itu kita insertin datanya 2020 bulan 5 tanggal 5. Oke. Kita insert tabel yang terakhir into pengembalian values. Ini berarti tanggal kembalinya kira-kira 7 hari lah ya, tambah 7 berarti 8. 08. Oke. Ini berarti 2020 05, kalau 7 hari berarti tanggal 10. Selanjutnya ini berarti kalau 7 hari berarti tanggal 12. Nah, coba kita cek. Oke. Itu sekarang kita mulai buat triggernya guys. Kita buat triggernya. Kita buat 2 ya. Ini skenario triggernya kita buat after sama before. Sekarang kita buat yang after dulu ya. After insert. Nanti kita buat before insert. Sama seperti penulisan store prosedur, kita harus kasih delimiter di sini supaya membedakan antara penulisan DDL, DML yang kita buat sebelumnya dengan penulisan trigger, store prosedur dan kursor dan lain-lain. Oke, habis itu kita langsung create trigger di sini. Namanya buku gitu. Trigger buku after insert gitu. After insert on peminjaman. Jadi artinya ini create trigger after insert on peminjaman, ya maksudnya setelah kita menginput data di tabel peminjaman gitu ya intinya. Itu di sini ada for each row begin, ini untuk semua row. Habis itu mulai di sini update ya guys. Di sini saya bikin update buku, tabel buku tadi maksudnya set ini. Kita set status bukunya tadi kan masih 0. Kita set status kita cek dulu tadi namanya apa, saya lupa. Status buku namanya tadi di mana ya? Namanya status saja. Kita set status nih sama dengan dipinjam gitu. Dipinjam. Karena otomatis kalau dia masuk di tabel peminjaman, bukunya itu bakalan dipinjam gitu. Oke. Ini where ID buku sama dengan new. New ini maksudnya data yang baru masuk di ini ya, tabel peminjaman. ID buku. Oke. Kita tutup ke titik koma. Terus itu kita end si delimiter lagi. Oke, kita eksekusi. Oke, berhasil. Selanjutnya
Coba kita cek ya, kita masukin isiin data di ini, di tabel apa namanya, di tabel pengembalian. Insert into, nah, kita select dulu deh ya, kita select ininya dulu, tabel apa, tabel bukunya, from buku, delimiter lagi, delimiter, wait, iklan, wait, oke, delimiternya, kenapa nih lagi, coba select from buku, delimiter. Oke, kita, nah ini bukunya statusnya masih 0 ya, masih 0. Coba kita insert sekarang into peminjaman values. Tadi kita udah nginsertin sampai 3, berarti sekarang 4. Coba bukunya 1, tanggalnya kita isi ini 2020 05 misal 15 gitu. Oke, kita eksekusi, delimiter lagi, delimiter. Nah udah, habis itu kita cek lagi, kita lihat ya hasilnya, apakah triggernya tadi berjalan secara otomatis atau tidak. Nah, status bukunya nih bisa dilihat nih. Nah, ini kan buku 1. Nah, di buku 1 dia dipinjam. Nah, berarti berhasil. Selanjutnya kita akan create prosedur lagi. Create trigger maksud saya. Wait, delimiter. Oke. Kita create trigger dengan ini before sekarang ya, yang before. Trigger kembali gitu ya. Namanya kembali, before, insert, into gitu ya, into gitu. Wait, bukan into, on, sorry, kembali before insert on. Nah, ini tabelnya pengembalian, habis itu for each row tetap begin. Kita mulai sintaknya. Yang kita lakukan di sini itu mengupdate tabel buku tadi itu, set. Nah, status ini sama dengan free. Free ini maksudnya dia tersedia gitu ya, available di ininya, di daftarnya karena udah dikembaliin. Itu where ID buku sama dengan new ini data baru, berarti ID buku where ID buku sama dengan new ID buku. Terus kita tutup ya. Oke. Kita end kasih delimiter lagi. Kita cek lagi, create trigger kembali, namanya itu trigger kembali, before insert on pengembalian, for each row begin, update buku 100. Oke. Nah, jadi untuk kita ini dulu, kita oke, berhasil. Habis itu ini untuk yang before ini ya, before ini dia akan secara otomatis tereksekusi ketika dia menginsert ya. Jadi ketika, kalau yang after tadi itu dia setelah, kalau ini ketika data itu dimasukkan ke tabel pengembalian. Nah, habis itu kita coba kita insert data ya, insert into pengembalian gitu ya, values, insert into pengembalian values. Tadi kita bukan 3, berarti ini 4. Coba bukunya itu buku 1 tadi, soalnya buku 1 kan yang dipinjam ya guys. Tadi
minjamnya tanggal 15, berarti sekarang dibuat tanggal 22 gitu ya. Oke. Oke. Coba kita eksekusi. Oh, ada limiter lagi. Oke, sip, benar. Nah, sekarang coba kita select ini. Lihat ya, tabelnya ini masih dipinjam ya di sini statusnya. Coba kita select lagi tabel ini. Tabel apa nih? Tabel buku. Tabel buku, coba kita select. Limiter lagi. Nah, statusnya berubah guys, free. Nah, itulah tutorial dari saya mengenai trigger dengan kondisi before. Ada banyak lagi, ada yang update. Silakan Anda berkreasi sendiri. Kurang lebih seperti itu sintaknya, oke? Terima kasih.